Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Skamilia dengan NIM 240808600095 dari kelas Pendidikan Biologi 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan penyongkong pada tumbuhan tanaman batang seledri dan tempurung kelapa. Nah, pada jaringan penyokong ini terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Pada jaringan kolenkim, saya menggunakan tanaman batang seledri. Morfologi tanaman batang seledri terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Seledri memiliki akar serabut dangkal ukuran 30-40 cm dengan banyak akar adventif yang terlihat di permukaan. Batangnya tidak berkayu, bersegi, beruas, tidak berambut, bercabang banyak, berwarna hijau, dan sangat pendek berukuran 3-5 cm sehingga tampak bantat. Daunnya majemuk menyirip, ganjil 3-7 helai, tepi beringgit, ujung runcing, tulang daun menyirip, ukuran 2-8 cm x 2-5 cm, dan tangkainya tegak 5 cm berwarna hijau atau keputihan. Bunganya kecil hijau keputihan, bertangkai panjang, tumbuh di ketiak daun 3-8 tangkai membentuk bulatan di ujungnya. Buahnya bulat kecil, hijau saat muda dan coklat muda saat tua. Berdasarkan literatur yang saya baca, pada tanaman batang seledri terdapat beberapa bagian, salah satunya yaitu jaringan kolenkim angular atau sudut. Nah, kolenkim sendiri itu merupakan jaringan penguat atau mekanik dalam tumbuhan. Kolenkim terbentuk dari sel-sel memanjang yang menyerupai sel prokambium dan berkembang dalam stadium awal promeristem. Kolenkim berasal dari meristem dan dari parenkim. Biasanya jaringan ini sebagai penguat pada tumbuhan yang muda, sedang tumbuh, dan pada tumbuhan basah. Kolenkim dapat ditemukan pada batang, daun, bagian bunga, dan buah. Biasanya terletak di bawah epidermis. Tipe kolenkim pada tanaman seledri ini adalah tipe angular. Kolenkim angular adalah jenis kolenkim yang penebalannya terjadi di sudut atau pojok sel. Kolenkim angular ini berfungsi untuk memberikan dukungan dan kekuatan pada tumbuhan, terutama pada bagian yang sedang berkembang. Sedangkan pada jaringan sklerenkim, saya menggunakan tempurung kelapa. Morfologi tempurung kelapa yaitu tempurung kelapa atau bagian dari buah merupakan lapisan dalam buah yang keras, tebal, dan berwarna coklat kehitaman saat matang. Berfungsi melindungi inti buah atau daging buah dan air kelapa. Pada salah satu sisinya terdapat 3 mata atau pori-pori kecil, salah satunya adalah tempat tumbuhnya embrio. Bentuknya bervariasi tergantung jenis kelapa, bisa bulat, bulat telur, atau bentuk lainnya. Berdasarkan literatur yang saya baca, pada tempurung kelapa terdapat beberapa bagian, yaitu ada 3, sklerait atau sklerenkim, noktah, dan lumen. Yang pertama ada sklerait atau sklerenkim. Sklerenkim sendiri adalah jaringan penguat yang berupa sel-sel mati dan berdinding tebal yang mengandung lignin. Jaringan ini berfungsi untuk menopang dan menguatkan tempurung kelapa. Sklerait atau sel batu merupakan jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel yang mengalami penebalan. Contohnya adalah tempurung kelapa atau kulit biji keras. Fungsi sklerait pada tempurung kelapa adalah untuk menguatkan dan menyongkong tempurung kelapa. Yang kedua ada noktah. Noktah adalah celah pada dinding sel yang berupa saluran terbuka berfungsi untuk menghubungkan sel-sel tumbuhan. Noktah juga berfungsi sebagai penghantar rangsang antar sel tumbuhan. Yang ketiga ada lumen. Nah, lumen adalah ruang kosong di bagian tengah sel mati sklerait yang menyusun tempurung kelapa. Fungsi lumen ini adalah untuk mengangkut udara, darah, cairan, atau makanan.